penyerangan pos Koramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya oleh kelompok kriminal bersenjata, yang menewaskan 4 prajurit TNI AD pada 2 September 2021 dini hari, membuat masyarakat di 18 kampung di Kabupaten Maibrat memilih untuk mengungsi ke hutan. Masyarakat memilih mengungsi untuk menghindari dampak operasi aparat keamanan setelah penyerangan pos Koramil Kisor. Komisioner Komnas HAM RI, Anis Hidayat yang juga sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, kepada awak media, Jumat 27 Juli 2023, di Sekretariat PBHKP Sorong, membeberkan sejumlah temuan yang diperoleh Komnas HAM selama melakukan pemantauan di lokasi pengungsian di Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorsel, dan Kabupaten Sorong, dari tanggal 24 hingga 28 Juli 2023, yang menemukan sebagian besar pengungsi memang belum kembali ke kampung halamannya dan kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah masyarakat yang mengungsi ternyata sudah dirusak, terutama pintu dan jendela, akibat penyisiran pasca penyerangan pos Ramil Kisor 2021, dan sampai hari ini masih sebagian kecil yang sudah dilakukan upaya-upaya perbaikan. Kondisi seperti itu belum membangkitkan rasa aman dan nyaman bagi pengungsi untuk kembali ke kampung halamannya. Beberapa rumah yang dipakai pengungsian saat dikunjungi oleh Komnas HAM memang sangat kurang layak. Satu rumah dihuni sekitar 7 kepala keluarga. Komnas HAM juga menemukan data bahwa sedikitnya 138 orang meninggal dunia di tempat pengungsian selama hampir 2 tahun berada di pengungsian. Rata-rata akibat tekanan mental dan kondisi kesehatan yang tidak baik menjadi faktor utama penyebab pengungsi meninggal dunia. Berdasarkan salah satu data yang bisa kami rujuk, yaitu dari Pemkab Maibrat, diperkirakan ada sekitar 5.296 pengungsi ya, dari 5 distrik, itu dari 1.253 KK. Nah, dari jumlah tersebut baru 1.909 orang yang sudah berhasil dipulangkan kembali ke kampung halamannya, yaitu di wilayah Aifat Selatan, terutama di 18 kampung. Jadi masih sebagian besar memang belum kembali ke kampung halamannya. Dan beberapa kondisi yang sangat memprihatinkan adalah baik mereka yang sudah kembali maupun yang belum. Rumah mereka itu rusak, terutama pintu, jendela, karena dirusak pada saat penyisiran peristiwa 2021, dan sampai hari ini masih sebagian kecil yang sudah dilakukan upaya-upaya perbaikan, sehingga dengan kondisi yang seperti itu belum ada rasa aman dan nyaman untuk kembali ke kampung halamannya. Di sisi yang lain juga seluruh isi rumah mereka juga hilang, hancur gitu ya, termasuk juga alat-alat berkebun. Jadi kalau mereka kembali itu seperti hidup dari nol lagi, sehingga ini yang mengakibatkan sebagian besar belum kembali ke kampung halamannya. Yang kedua adalah yang sangat menyedihkan, sejak peristiwa 2021 sampai hari ini ada 138 orang yang meninggal di pengungsian. Satu diantaranya adalah kepala distrik, salah satu kepala distrik, karena kondisi kesehatan, stres ya, tidak ada trauma healing dan lain sebagainya. Jadi ini mesti menjadi perhatian yang sangat serius. Kemudian yang ketiga adalah bahwa fasilitas umum itu belum berjalan secara optimal gitu. Masih sebagian kecil yang kemudian bisa berjalan, termasuk sekolah, kemudian gereja, lalu kantor kampung, kantor distrik gitu ya. Sebagian dari kantor-kantor layanan publik itu juga digunakan untuk pos ya, sehingga kemudian kenapa kantor layanan publik itu belum berfungsi secara baik, karena salah satunya adalah digunakan untuk pos gitu. Beberapa gereja yang kami temui juga sebagian dirusak gitu ya, kondisi bangunannya, mimbar dibalik dan lain sebagainya gitu. Fakta yang ditemukan oleh Komnas HAM, menurut Hari Kurniawan, kondisinya rata-rata sangat buruk. Karena semua kebutuhan dasar belum bisa terpenuhi. Dijelaskan Hari Kurniawan,
semua kebutuhan dasar para pengungsi tidak dipenuhi oleh pemerintah, baik pendidikan, kesehatan dan rumah tinggal yang layak. Bahkan pemerintah daerah saja masih berdebat soal terminologi kata pengungsi dan eksodus. Proses belajar mengajar mereka dikawal dan dijaga oleh TNI maupun Polri yang bersenjata laras panjang lengkap, dan itu tiap hari mereka dijaga dan dipoto. Kemudian dalam sisi pemenuhan hak beribadah, karena tadi fungsi gereja dijadikan pos keamanan, jadi banyak warga yang tidak bisa beribadah. Bahkan untuk melakukan upacara Natal aja, misa Natal aja mereka bingung harus di mana. Terus kemudian dari catatan kita ada 19 pos keamanan ya, 2 diantaranya merupakan pos gabungan TNI Polri, dan itu terdapat di 13 kampung. Dan di 13 kampung itu pun itu banyak yang mengubah fungsi sekolah, kemudian fungsi gereja, terus tempat tinggal warga itu dijadikan posko keamanan. Dan bahkan ada satu daerah yang ditulisi bahwa ini daerah kawasan militer. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Tidak ada tindakan kedaruratan di dalam peristiwa ini. Kenapa kemudian membangun posko sebanyak itu di beberapa wilayah? Kemudian dengan terkait penanganan pengungsi, pihak pemerintah Kabupaten Maibrat telah melakukan sejumlah upaya yang dibagi ke dalam 4 tahap pemulangan pengungsi, yaitu tahap 1 yaitu di distrik Aifa Selatan bagian barat, yaitu diantaranya Kampung Kisor, Roma, Krus, Kaitana, Tola, Insun dan sekitarnya pada minggu kedua Februari 2023. Di tahap kedua distrik Aifa Selatan bagian timur, Kampung Sori, Sabah, Kamera Kator, Simara dan sekitarnya. Kemudian pada minggu pertama Maret 2003, tahap 3 distrik Aifa Timur Tengah, Kampung Faan, Kahrio, Kamat, Asem, Ayata, Aisyah dan seterusnya. Dan di tahap 4 distrik Aifa Timur, yaitu Aifa Timur Selatan dan Aifa Timur Jauh. Namun tahap 4 belum dapat diselesaikan karena situasi keamanan dan sejumlah hambatan lainnya seperti infrastruktur dan akses jalan. Jadi situasi keamanan ini yang menyebabkan warga tidak mau kembali. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke kampung mereka harus didata oleh posko keamanan. Pergi dari kampung mereka juga didata oleh posko keamanan, sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika mereka mau berladang, mau berburu, itu dibatasi jamnya. Ketika mereka lebih dari 3 hari, mereka tidak bisa masuk ke kampungnya. Sementara menurut penuturan mereka, pengerjaan sabu aja mereka membutuhkan 3-4 hari. Ditambahkan hari, untuk pengungsi yang meninggal, tidak diketahui dengan jelas usianya, sebab data yang diterima Komnas HAM tidak ada klasifikasi usia. Dari hasil temuan yang diperoleh Komnas HAM, selanjutnya akan dibawa kembali ke Jakarta untuk dikaji lagi. Setelah itu Komnas HAM akan mengeluarkan poin-poin rekomendasi yang nanti diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan perhatian oleh pemerintah daerah. Jangan lupa like, komen dan subscribe kanal Papua Barat Daya.